putusan MK tersebut ya tentu bertentangan dengan maksud tujuan pembentukan yang dilahirkan dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu poinnya mengenai putusan MK nomor 60 tahun 2024 kemarin. Sedangkan untuk putusan MK nomor 70 lebih parah lagi, Pak Karni. Tidak ada artinya itu MK bikin yang namanya batas usia itu harus dipenuhi pada saat mendaftar. Tidak ada artinya. Kapan dia bisa melakukan fungsi tugas kewenangan? Sejak dilantik. Baru dia melekat hak dan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Kalau belum itu dilantik, belum bisa dia mengatasnamakan jabatannya. Bisa nggak keputusan MK satu hari kemudian dibatalkan oleh DPR? Bisa. Karena kekuasaan Alasannya, undang-undang itu ada pada pembentuk undang-undang. Apapun putusan MK ya terserah pembentuk undang-undang. Loh, dia yang punya kekuasaan undang-undang, Presiden bersama DPR. saya minta tanggapan pakar tata negara juga, Ferry Amsari. Model ambang batas ini diubah, diganti. Mahkamah pertama menghapuskan model ambang batas jumlah kursi, jadi 20% tidak ada lagi. Lalu mahkamah memodifikasi ambang batas yang berkaitan dengan jumlah suara sah. Yang awalnya 25% menjadi bergantung populasi. Kenapa pertimbangan ini muncul? Kalau kita lihat konstelasi politik, ini sedang terjadi pembajakan demokrasi konstitusional secara luar biasa. Tidak lazim dalam demokrasi pilkada kita ada upaya yang menyingkirkan lawan-lawan secara tidak sehat. Siapa yang mengendalikan ini? Adalah kekuasaan yang menghimpun partai-partai politik untuk tunggal bersuara. Dan itu tidak sehat karena kita dipaksakan untuk menentukan pilihan ke arah yang inkonstitusional. Coba bayangkan ada calon yang preferensi pilihannya ada di Jawa Barat, dipaksa untuk pindah ke Jakarta. Dan calon ini dipaksa mengumumkan bahwa dia cinta mati terhadap Persija. Padahal dia The Viking di Sumatera Utara. Punya popularitas bagus, terpaksa harus mundur karena anak raja sedang lewat. Bersuluh matahari, ceto welo-welo. Kita tahu apa yang sedang terjadi dan kita semua berpura-pura bahwa ini bukanlah permainan kekuasaan. Sebutkan mekanisme pengisian jabatan atau pekerjaan apapun yang syarat umurnya itu ditentukan ketika sudah terpilih atau dilantik. Satu saja Bang Barus. Kalau perlu di muka bumi. Kenapa hanya ada satu? Untuk syarat pemilihan kepala daerah, syarat usia itu ditentukan saat pelantikan. Dan hebatnya antara hari H pemilu dan menuju pelantikan ada satu orang yang ulang tahun di tanggal 25 Desember yaitu Mas Kaisang. Jangan para politisi membentur-benturkan putusan Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu Mahkamah Konstitusi punya perspektif berbeda, wajib hukumnya Mahkamah Agung mematuhi demi keberlanjutan konsep pengujian peraturan perundang-undangan. Sependek pengetahuan saya yang terbatas, tidak seluas Ruliandi. Ya dong, beliau hebat, saya kagum kepada beliau. Konsepnya adalah putusan peradilan itu yang membatasi wewenang. Konsepnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbaiki undang-undang. Bukan undang-undang yang memperbaiki putusan MK. Kalau dikatakan boleh pembentuk undang-undang memperbaiki putusan MK, berarti juga boleh memperbaiki putusan Mahkamah Agung. Sebab kenapa? DPR dan pemerintah
seringkali lupa diri karena sifat kekuasaan politik membuat mereka menyimpang. Maka tugas para yurislah, para ahli hukum, para hakim membenahi dan menata kembali kepentingan politik itu agar tidak merusak orang banyak. Ini perdebatan tahun 1803, baca deh buku sejarah hukum. Lama sekali diperdebatkan, panjang. Sampai 1920 diperdebatkan di zaman Hindia Belanda. Tapi apa yang dipakai, hakimlah yang kemudian harus mengoreksi orang-orang politik ini. Presiden itu adalah raja, tapi yang dibatasi oleh konstitusi. Nah, jangan-jangan ada orang yang merasa dirinya sudah menjadi raja dan berlaku sewenang-wenang, melakukan apa saja demi keberlanjutan yang membuka ruang kepada anak cucunya untuk mendapatkan kesempatan ini semua.